Emang gue pikirin alias bodo amat adalah kata yang gampang diucapin tapi sulit buat dilakuin. Karena masih ada rasa serba kagak enakan yang akibatnya orang lain jadi seenak-enaknya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue mau ngebahas bagaimana menjadi bodo amatan serta efek baik dan buruknya buat kita. Menjadi orang yang bodo amatan emang perlu agar kita bisa berkembang dan jadi lebih sukses. Tapi ya namanya juga hidup. Kadang ada aja orang yang suka ngatur hidup kita, ngurusin hidup kita, dan ada juga yang perhatian banget sama kita. Tapi dalam tanda kutip. Nah, hal-hal yang kayak gini nih, kalau kita tanggepin bisa berakibat buruk buat kita, buat kesehatan mental kita, dan bisa jadi tekanan batin serta menghambat buat berkembang dan lebih sukses. Di sini gue nggak mau ngajarin seolah-olah gue sih paling tahu sama si paling benar. Gue juga bukan motivator, paling ceramah doang dikit. Sama berbagi, dan ini juga jadi pengingat buat gue pribadi, dan semoga bisa bermanfaat buat orang lain. Oke, lanjut. Nah, ini ada beberapa faktor yang ngebuat kita sulit buat jadi orang yang bodo amatan. Yang pertama yaitu rasa kagak enakan. Nah, ini bisa jadi bumerang buat kita sendiri. Emang kenapa bang? Karena kita ngelakuinnya dengan terpaksa, kagak ikhlas, yang ada ngedumel mulu. Pasti ada aja orang yang minta tolong ke kita yang sebenarnya kita nggak sanggup. Tapi karena rasa serba nggak enakan, jadi kita bantuin. Karena nggak berani bilang tidak, dengan alasan ntar bakal inilah, itulah. Coba berani bilang iya kalau sanggup, dan berani bilang tidak jika nggak sanggup. Yang kedua, kebanyakan dengar omongan-omongan toksik. Terkadang orang lain suka menilai kita seenaknya, dan kagak sedikit juga yang nganggap remeh kita tanpa mereka pikirin lagi. Nah, masalahnya cara penyampaian mereka tuh yang kagak pelan-pelan, main ceplos-ceplos aja. Nah, kalau ada orang yang kayak gini jangan baper. Intinya jangan baper. Anjing menggonggong kapilah berlalu. Karena lu ngelakuin apaan aja pasti salah di mata mereka. Karena mereka pengen kita itu ngikutin apa kemauan mereka. Contohnya kalau lu mau buka usaha, pasti dia sih paling ngatur. Harus inilah, itulah. Emang udah yakin banget mau buka usaha itu? Ntar kalau rugi gimana? Ya kan? Bukan itu doang. Kekurangan diri lu aja pasti diatur. Kenapa nggak gini? Kenapa nggak gitu? Yang ketiga, takut sendirian. Nah, ini juga jadi salah satu penyebab kita nggak bisa jadi bodo amatan. Karena kita nggak percaya diri kalau sendiri, nggak berani beda, selalu jadi pengikut, dan selalu mengiyakan ajakan orang lain. Karena ngerasa takut ditinggal orang-orang terdekat. Yang keempat, pakai topeng. Pura-pura terlihat baik-baik aja di depan orang lain. Terus berusaha ngebuat semua orang seneng, tapi maksa, yang padahal itu capek banget. Ngebohongin diri sendiri, dan terus mencari-cari pengakuan dari orang lain. Yang kelima, terlalu mikir hal yang belum terjadi alias overthinking. Ini juga jadi penyebab kita susah buat jadi orang yang bodo amatan, karena terlalu mikirin perasaan orang lain, yang padahal orang lain belum tentu mikirin perasaan kita. Dan kebanyakan seandainya begini, seandainya begitu, yang itu juga belum tentu terjadi, ya kan? Nah, jadi itu beberapa faktor yang ngebuat kita sulit buat jadi orang yang bodo amatan, yang efeknya buat kita jadi tekanan batin dan gak bisa berkembang. Tapi tenang, gue juga ada beberapa solusi yang bisa kita lakuin biar bisa jadi orang yang bodo amatan. Dan di bagian akhir gue juga punya mantra yang bisa ngebuat kita jadi bodo amatan. Yang pertama, berusaha gak ngurusin hidup orang. Kita gak usah buang-buang waktu mikirin atau ikut campur sama kehidupan orang lain. Karena setiap orang itu punya kehidupannya masing-masing, punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Cukup fokus aja sama diri sendiri dan fokus sama tujuan hidup kita. Yang kedua, jadi diri sendiri. Gak usah takut jadi berbeda, gak usah ngebohongin diri sendiri, gak usah pakai topeng dan berusaha jadi badut.
Gak usah berusaha membuat semua orang senang, karena itu mustahil. Dan ingat, kita harus berani bilang tidak jika kagak mampu. Yang ketiga, ambil baiknya, buang buruknya. Nah, ini terjadi kalau ada orang yang ngasih masukan ke kita. Jadi kita harus pintar memilih mana yang perlu didengar dan dipraktekin, dan mana yang kagak perlu. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri aja. Karena ada aja orang yang suka ngasih masukan buat kita, tapi dengan maksud dan tujuan yang buruk. Karena gak semua orang itu suka sama kita. Jadi pasti ada aja yang malah ngejerumusin. Karena orang-orang yang kayak gini itu seneng ngeliat kita susah dan susah ngeliat kita seneng. Yang keempat, harus bisa ngebedain mana yang harus dibantu, mana yang enggak. Karena ada orang yang cuma mau manfaatin kita doang, dengan minta tolong inilah, itulah, dengan berbagai alasan. Kita harus cerdas dan cepat dalam mengambil keputusan, dengan mengira-ngira kedepannya bakal berakibat baik apa buruk buat kita. Terus yang kelima, cari circle yang bisa menghargai keberadaan kita. Daripada capek pura-pura biar gak ditinggal sendirian, mending kita cari lingkungan baru yang bisa nerima kita padanya, supaya kita jadi bisa lebih lepas dan lebih bebas, terus juga jadi lebih nyaman. Yang keenam, hilangin seandainya. Udahlah, gak usah overthinking yang berlebihan, apalagi mikirin hal-hal yang belum terjadi. Seandainya inilah, itulah, santuy aja. Semua yang lu takutin itu belum tentu terjadi. Nah, jadi itu beberapa cara yang bisa lu lakuin biar lu bisa jadi orang yang cuek dan masa bodo amatan. Yang efek positifnya, lu bisa jadi lebih percaya diri, lebih berkembang, dan lebih sukses. Sebelum gua tutup, gua ada mantra yang bisa lu lakuin biar bisa jadi orang yang bodo amatan, yaitu hidup gua, yang ngejalanin gua. Susah juga gua gak ngerepotin orang, senang juga gua kagak pamer. Jadi bodo amat. Terus tarik napas dan bilang, emang gue pikirin. Sekian dulu dari gue, Bloy. Semoga video ini bermanfaat. Kalau ada kesalahan dan menyinggung tolong dimaafin ya. Jangan lupa bantu bangun di channel dengan subscribe, like, komen. Wassalam.